Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Bahru Najhi, pengajar di SMK Negeri 1 Kutasari untuk mata pelajaran Teknik Komputer dan Jaringan Administrasi Infrastruktur Jaringan. Di sini saya akan melaporkan penggunaan Google Classroom untuk belajar dari rumah untuk Google Workspace, pelatihan Google Workspace level 1. Yang pertama, untuk tahun pelajaran 2020-2021-2022, setiap guru sudah masuk di masing-masing kelas. Untuk kelas 12 TKJ khususnya, ada 3 rombel dan seluruh guru normatif adaptif serta produktif dibersamai dengan wali kelas. Jadi di sini nanti wali kelas yang mengatur jadwal presensi dan masing-masing guru membuat topik sesuai dengan tugas dan materi pembelajaran di jadwal yang telah diberikan kurikulum. Jadi untuk masing-masing kelas nanti ada supervisornya, yaitu wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang akan mencatat aktivitas baik tugas, diskusi maupun materi yang telah dicatat di Google Classroom. Untuk efektivitas sebelum kegiatan pembelajaran nanti masing-masing wali kelas akan memberikan semacam penguatan agar nanti siswa maupun orang tua siswa bisa terlibat untuk memantau perkembangan aktivitas belajar mereka. Untuk 12 TKJ 1, 2, dan 3 saya yang mengampu dan beberapa guru lain juga nanti akan memeriksa terlebih dahulu serta mengingatkan apabila ada guru yang memang belum memposting tugas. Saya akan mulai saja. Untuk 12 TKJ 1, kegiatan belajar ini sudah berlangsung semenjak kita lihat aktivitasnya dari tugas kelas semenjak tanggal 21 Juli. Di sini saya sudah menyiapkan media pembelajaran, yaitu simulator jaringan dengan Cisco Packet Tracer, karena pembelajaran produktif membutuhkan perangkat serta aktivitas untuk praktek. Dan situasinya ini sedang pandemi, maka di sini untuk software simulatornya saya masukkan di bagian media pembelajaran. Jadi untuk simulatornya ini bisa dipakai untuk desktop maupun untuk smartphone. Setelah itu untuk Bapak Ibu guru yang lain di sini Bahasa Indonesia juga sudah memberikan materi. Materinya ini ada yang bentuknya PDF. Untuk presensi ini yang merilis wali kelas ya. Terus media yang lain selain ada simulatornya saya juga memberikan video ya. Karena di sini situasinya pandemi, saya membuat penetapan kelompok belajar. Jadi di sini nanti masing-masing siswa membuat kelompok belajarnya untuk memecahkan masalah bersama ya. Karena tentunya kalau belajar sendiri kurang optimal. Nah, di sini ada jadwal kegiatan praktikum yang disusun oleh siswa sendiri dari target 1 semester. Setelah itu, setelah kegiatan praktikum selesai, nanti di sini akan disusul dengan yang sudah dipahami dan yang belum dipahami. Untuk berikutnya, yaitu di sini saya sudah menyediakan formulir pengumpulan tugas ya. Di sini berikutnya untuk hari-hari berikutnya, karena jadwal saya ada di hari Rabu dan hari Jumat ya, maka di sini saya sesuaikan. Ini pun sama ya. Ada reorientasi pembelajaran yang saya kaitkan dengan YouTube. Untuk informasi awal, baik itu kebijakan belajar dari rumah, strategi pembelajaran kelompok atau kooperatif, setelah itu target-target pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa ya. Kemudian di hari Rabu berikutnya pun sama ya. Di sini di hari Rabu saya memberikan kegiatan penugasan ya. Ada 4 siswa yang kemarin terlambat ini ya. Nah, jadi di sini penugasannya disesuaikan dengan keterampilan
serta sarana yang ada di siswa ya, dan memperhatikan juga karakteristik mata pelajaran. Di sini pun ada mata pelajaran kejuruan yang lain yang tidak hanya ada di kelas ini, namun untuk mata pelajaran kejuruan yang lain itu seperti teknologi layanan jaringan ya. Ini jadi gurunya, anggotanya itu seluruh guru yang ada yang mengampu di kelas 12 TKJ ya. Dan di sini ada kurikulum serta di sini ada wali kelas ya. Wali kelasnya Pak Rizal. Nah, dan seterusnya sampai dengan efektif berjalan di hari Senin ya. Hari Rabu pun saya sudah membuat ini ya, membuat evaluasi yaitu tes diagnostik. Ini sudah ada 2 siswa yang menyerahkan. Ini Mbak Ola dan Mbak Vivi ya. Oke. Nah, karena di sini semuanya sudah dikerjakan, hanya saja untuk mengoptimalkan pembelajaran memang kalau situasinya belajar dari rumah, siswa masih mengalami kesulitan ya. Kalau tidak bersama dengan guru ya, walaupun di sini juga kita sudah mengoptimalkan fitur-fitur Gmeet ya, video conference dengan Gmeet, namun tetap kendala sinyal menjadi salah satu masalah, dan tidak semua siswa itu mau melihat ini ya untuk bahan introspeksi bersama. Jadi kalau kemarin sudah saya buat videonya ya, ini ya latihan praktikum. Untuk videonya sebentar, ini tidak di. Nah, ini videonya sudah saya buat, dan setelah saya coba diskusi di WA ya, di WA pun siswa belum bisa membuka diri ya, padahal sudah ada kelompok-kelompok kecil diskusi. Sempat saya japri dan sempat saya lakukan wawancara, tidak semua siswa bisa melihat video YouTube ya, ini 15 menit padahal ya, karena memang dengan beragam alasan ya. Salah satunya yang jelas yaitu kesadaran mereka untuk belajar belum muncul ya. Dan di sini saya mengajar siswa yang 2 tahun belum pernah saya ajar. Jadi karena selama 2 tahun berturut-turut saya ngajar ke kelas 12 ya. Nah, ini yang menjadi kendala ya. Di kelas lain pun sama ya kondisinya. Ini kita lihat seluruhnya sudah disesuaikan ya. Jadi nanti untuk wali kelas membuat topik masing-masing ya, nanti terus guru pembelajaran merilis materi serta tugas 1 hari sebelum jadwal kegiatan tersebut dimulai. Nah, dan karena di sini kebijakan kurikulum belum memperkenankan kelas 12 untuk sinkron menggunakan Gmeet karena mereka masih PKL ya. Jadi mereka melakukan pembelajaran kolaboratif tunda melalui chat, WA, ataupun dengan ini ya, dengan melihat video yang ada di Google Classroom. Ya, ini sudah semua ya. Dan untuk melihat nilai kita bisa lihat di sini ya. Nah, yang ini anak nanti mengupload screenshot ya untuk tesnya saya ya, tes diagnostik administrasi infrastruktur jaringan. Nah, nanti di sini akan terlihat ya hasilnya seperti apa, dan karena ini sifatnya tes diagnostik ya, ini saya buat. Oke, ini kita lihat saja ya bentuknya seperti apa ya tes diagnostiknya. Ini untuk contoh ya. Tes diagnostiknya ini saya pergunakan konsep soal HOTS ya dengan teknologi. Jadi untuk soal HOTS itu ada stimulus ya, ini gambar stimulusnya, ada sajiannya, terus anak nanti diajak untuk melakukan analisa, evaluasi sampai dengan, karena ini kreasi belum ya, karena ini nggak praktek ya. Ya, jadi di sini saya kepengen tahu, mentelusur serta men-trigger siswa untuk mau mempelajari bahan pembelajarannya ya. Jadi saya sudah membuat bahan pembelajarannya.
bahan pembelajarannya ada di awal ya, ini bahan pembelajarannya. Jadi ini bahan pembelajaran untuk 1 semester ya. Ini sudah dengan pendekatan saintifik, sudah ada lembar kerjanya di dalamnya, dan operasional dipakai untuk kegiatan praktek ya. Bisa juga sebenarnya untuk model pembelajaran project based learning ya, karena di dalamnya langsung anak merancang dan menguji hasil rancangan jaringan ya. Nah, di sini gambar-gambar yang saya ambil itu mengacu ke yang di modul. Harapannya supaya nanti mengajak siswa supaya mau membaca yang ada di modul pembelajaran ya. Karena salah satu sifat dari modul pembelajaran itu self-paced learning ya. Bisa digunakan untuk membantu siswa, memandu, mendampingi secara mandiri ya. Sesuai dengan kebutuhan dan kecepatan belajar mereka. Nah, jadi semuanya rata-rata saya pakai jawaban yang multiple right ya. Jadi jawaban benarnya lebih dari 1 ya. Dengan demikian akan naik ya tingkat kecermatan serta derajat akurasinya supaya nanti siswa lebih cermat lagi ya. Karena di sini ketika ujian otomatis bisa saja ujiannya ini nebak ya, nebak dalam pengertian bisa tanya sama temannya yang sudah mengerjakan. Nah, oleh karena itu saya mencoba mengeliminir dan meminimalisir hal-hal tersebut. Nah, kalau saya buat dalam bentuk praktek ini sepertinya belum efektif karena kemarin berdasarkan hasil kuesioner banyak siswa yang memang belum maksimal ya. Nah, di awal pertama pembelajaran itu saya sudah memberikan kuesioner ya. Ini tepatnya di hari sebentar. Kuesioner ya. Oke. Oke, kuesionernya sudah saya buat ya. Tapi tidak tersimpan di Google Classroom, tapi sudah saya buat ya. Oke. Oke, coba. Oke, yang ini ya. Jadi dasar awalnya saya membentuk kelompok itu dari hasil kuesioner ini ya. Nah, ini ya. Jadi rata-rata anak punya smartphone, terus kecenderungannya itu mempelajari bahan ajar digital yang dikirim guru ya, ini ya. Nah, berinteraksi dengan guru dan kelompok siswa dalam WhatsApp ya. Ya, oke. Jadi dasarnya ini akhirnya timbul Google Classroom dan ini ya, penetapan kelompok, reorientasi pembelajaran dan menjadi langkah-langkah pedagogi guru baik untuk evaluasi maupun untuk memberikan konstruksi materi yang lebih baik lagi. Nah, berikutnya, jadi ini kembali lagi saya tekankan, saya menggunakan multiple jawaban lebih dari 1 ya. Ini tipe pertanyaannya berarti checkbook ya. Oke. Nah, jadi apabila anak itu mencentang ada salah satu yang dicentang salah ya otomatis tidak diakumulasi ya. Dan kenapa di sini saya belum membuat pertanyaan praktek ya. Nah, di sini karena ada beberapa kelemahan-kelemahan yang terjadi. Ada beberapa siswa yang belum bisa menginstal software simulator jaringan ya. Jadi kalau hanya video saja ya otomatis kompetensi kejuruannya nggak bisa diukur ya. Nah, terus berikutnya untuk penilaian ya di sini saya memberikan umpan balik yang cukup ya, dan
untuk menguatkan saya sempat ya siswa untuk mengupload ya aktivitas belajar kelompoknya ya. Ini ada di hari Oke, ini rencana kerja. Saya lihat ya kegiatan belajar. Ini ya. Nah, jadi ada Google Formulir, ada video ya, kita lihat saja ya hasilnya ya. Nah, jadi anak nanti mengupload hasilnya di sini ya. Nah, foto aktivitas belajar kelompok ya di sini disertakan. Ada juga saya pernah membuat yang versi tidak menggunakan formulir ya. Jadi untuk melihat apakah siswa mengerjakan betul, dicatat di buku gitu ya. Karena bisa saja kalau hanya seperti ini copy paste dari temannya juga bisa ya. Ini pun sudah terekam ya di Google Drive ya. Kebetulan saya masih menggunakan Google Drive yang versi bukan guru belajar ya, karena kalau saya ganti ini saya menyalahi kurikulum ya. Jadi karena kebijakan kurikulum sementara sudah berjalan dan tidak mungkin diganti secara mendadak ya. Nah, nanti bisa menuai ya tentunya protes ya. Nah, ya mungkin untuk full akun guru belajar mungkin bisa dirilis setelah semester ini selesai berjalan ya. Kalau secara mendadak nanti itu sama saja mengintervensi kebijakan ya, dan sudah jalan sepertinya belum bisa ya, karena sudah berjalan ya. Nah, kita coba lihat ya ini ya. Nah, ini hasilnya ada 3 kelas ya, ada 98 siswa yang sudah mengirimkan ya. Nah, jadi hasil-hasilnya seperti ini ya. Jadi mereka belajar, lah di sini ada fotonya ya. Ini pakai simulator ya. Dan ini nggak bisa tidak dengan kelompok ya, karena kalau dikerjakan sendiri mereka 2 tahun ya, dan setelah saya coba diskusi 2 tahun itu mereka belum itu ya, 2 tahun mereka itu belum mendapatkan materi praktek ya, hanya materi kognitif saja ya. Nah, ini menjadi satu keprihatinan ya. Selama 2 tahun kelas 11 dan kelas 12 ini berjalan mereka daring ya, hanya 1 tahun di kelas 10 yang mereka tatap muka. Padahal kalau situasinya di sekolahan mereka bisa belajar krimping, belajar ngerakit komputer ya, terus belajar memperbaiki peralatan komputer, mengganti komponen, hingga mungkin diperlukan ada penyambungan kabel yang terputus ya. Terus hal-hal dengan melibatkan sentuhan fisik itu akhirnya mereka ganti dengan sentuhan software ya. Tentunya ini pengalamannya akan berbeda ya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih kepada fasilitator Google Workspace ya for Educator level 1 Pak Lukman. Kiranya itu yang bisa saya laporkan. Saya ucapkan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.